Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi pas ini mancing cowboy. Oke, kita kembali lagi. Saya di sini dikirimin produk bisa dibilang ya lumayan baru ya dari produknya Seahawk, teman-teman. Seahawk mengirimkan sebuah reel BC ya, reel BC. Kalau dari kemarin Seahawk itu ada beberapa yang baru-baru itu ada beberapa reel spinningnya, dan sekarang ternyata Seahawk juga bermain di seputaran reel baitcastingnya. Ini dia reel Seahawk baitcasting yang mungil ya, meskipun mungil tapi ini unik ya, baik dari segi desainnya maupun dari fitur-fiturnya, yaitu Seahawk Zingcast, teman-teman. Ya, Seahawk Zingcast. Oke, sebelum ke penampakan reelnya, sedikit saya baca spesifikasi yang ada di dalam boxnya, yaitu Seahawk Zingcast. Dia ukurannya 103 ya, teman, 103 ya. 103 berarti masuk ke ukuran 100 sih memang ya mungil, kecil. Karena kalau nggak salah itu kalau di BC itu ada kan paling kecil 100, kemudian 150, 200, 300, 400 dan seterusnya seperti itu ya. Ini 103 ya, masuknya kecil. Kemudian spesifikasinya yaitu di sini tertulis one way clutch bearing ya, sudah one way, tentunya sudah pasti one way ya kalau untuk reel baitcasting. Kemudian 6 seal ball bearing, ada 6. Kemudian gear ratio-nya dia high speed 7.5 banding 1. Ya, rata-rata kalau di 7 lebih itu udah lumayan high speed. Kemudian untuk masternya 6 kilo ya. Kemudian beratnya di sini tertulis 192. Nanti kita cek saja 192. Kemudian di sini ada audible IDC atau integrated drag clicker ya. Jadi clickernya ada suara dragnya, ada soundtracknya, nanti kita cek saja. Dan kemudian di sini ada FSV, free spinning vertical spool ya. Jadi spoolnya udah vertikal ya, nanti kita cek saja seperti apa. Dan sudah V-cast line guide ya, line guide-nya sudah V, berbentuk V, nanti kita cek saja ya. Kemudian ada 6 dust proof ball bearing dan stabilized pinion gear ya, seperti itu. Oke, langsung saja mungkin ya kita ke, dan ini ada line capacity dari 0,10. Dari 0,10 muat 217 meter dan 0,15 muat 124 meter. Ya, oke, langsung saja mungkin kita buka, dan di sini tertulis. Oke, langsung saja kita buka ya, teman-teman. Nah, ini dia. Di sini ada ada label ya, label dari ininya. Dia ada V-cast itu Vortex land roller ya, land roller udah V, nanti kita cek saja. Kemudian ada integrated drag clicker, high speed ya, dan lain sebagainya. Oke, kita ke reel ya sekarang. Nah, tadi saya bilang reelnya adalah punya penampilan yang lumayan keren, dan mungkin bagi teman-teman yang penyuka warna-warna yang aneh-aneh, ya ini dia punya warna agak-agak silver, abu-abu, terus ada warna kuning atau oranye ya di bagian handle knobnya. Nah, ini dia warnanya seperti ini. Jarang-jarang ya, biasanya kalau reel BC kalau nggak hitam, kemudian perpaduan hitam merah gitu ya. Dan ini dia grey ya, grey dipadukan dengan handle knobnya warnanya kuning atau oranye ya, teman-teman. Ini dia ya, ke oranye lah ya, ke oranye ini untuk handle knobnya. Ini dia putarannya. Oke, memang segini ukurannya untuk 103, lumayan kecil ya, lumayan kecil ya, teman-teman ya. Nah, seperti itu. Dan ini one way-nya berjalan tambar. Oke, dan clicker. Ya, ada soundtrack clickernya. Betul sekali. Oke, ini dia Seahawk Zingcast. Warna satu warna saja seperti ini ya, memang unik ya, keterkesan unik, warna silver dan handle knobnya di oranye. Kemudian untuk harga ini kisaran 300 ribuan saja. Nah kan, murah nih teman-teman, reel BC dengan kisaran harga 300 ribuan
sangat masuk nih bagi teman-teman yang lagi mencoba belajar casting, terutama menggunakan bed casting. Nah, ini salah satunya nih, bisa nih Seahawk Zencast. Ya, ini dia. Mantap. Oke, kita timbang sekarang. Kita timbang. Beratnya tadi di sini tertulis 192. Kita cek saja. Oke, sebentar, sekali lagi. Agak error ini. Ya, di sini 210 sih ya, selisihnya 15 gram. Ya, 210. Tapi kalau hitungan 200 sih ya masih tergolong nggak berat, nggak ringan sih. Karena memang ada beberapa dari brand-brand lain yang ukuran reelnya ukuran 100, itu kadang ada yang di bawahnya ya, lebih ringan lagi ya. Seperti itu. Ya, kalau ini sih memang dibilang ringan banget enggak, berat juga enggak. Sedang-sedang saja ya teman-teman ya. Begitu. Ya. Oke. Ini menggunakan magnetic brake ya. Magnetic brake. Coba saya buka dulu. Ya, betul sekali, ada magnetic brake. Dan ini yang bikin agak beda teman-teman. Apa namanya? Ball bearingnya kan tadi dibilang 6 seal ball bearing, dan ball bearing ini menggunakan keramik teman-teman ya, keramik ya, dia keramik. Tandanya dia ada warna oranye ya di tengah-tengah, jadi bukan yang besi biasa. Dan ini juga nih, dan dia sudah apa namanya, aksisnya dia short aksis, asnya pendek. Ya, tren-tren sekarang memang dia menggunakan short aksis seperti ini. Cakep ini seperti teman-teman, Seahawk Zencast. Oke, jadi penasaran pengen pakai nih. Ntar lah kalau ada waktu saya akan coba pakai nih untuk mancing-mancing ultralight. Mantap. Oke, langsung kita bongkar saja. Kita bongkar Seahawk Zencast. Ikutin terus, jangan kemana-mana. Oke teman-teman, ini dia penampakan lebih dekat, lebih detailnya dari Seahawk Zencast. Ya, ini tadi yang saya bilang warnanya unik. Ini warna-warna grey atau silver atau abu-abu ya teman-teman, dipadukan dengan warna handle, knob handle-nya dia orange seperti ini, jadi cakep. Tapi hati-hati, ini sepertinya gampang kotor ya, mudah kotor. Jadi tapi ini karet sih bahannya, jadi gampang dibersihkan mungkin kali ya. Apalagi kalau kita mancing-mancing casting udah pasti kotor-kotoran ya. Udah pasti kotor-kotoran tanah lah, apa-apa gitu nempel di sini, mungkin gampang kotor. Tapi hati-hati, maksudnya sepertinya sih gampang dibersihkan ya, tinggal di apa namanya, cuci aja pakai sabun, sebenarnya akan hilang. Tapi keren sih ini, unik, jarang-jarang yang model-model warna-warna seperti ini untuk reel BC ya. Kalau nggak hitam merah ya, hitam, banyak hitam. Nah ini tuh terang, warna cerah seperti ini. Ya, oke. Seahawk Zencast ya teman-teman. Ini dia putarannya dulu. Ya, putarannya ini dia tuh. Sangat-sangat mulus. Wes. Ya, mantap. Tuh. Sangat-sangat mulus putarannya. Iya, cakep. Oke, ini dia untuk handle-nya. Ya, handle-nya. Kemudian ini untuk start drag-nya. Kemudian ini untuk tension knob-nya. Ada suaranya nggak ya? Oh, nggak ada clicker untuk tension knob. Tapi untuk drag clickernya ada suaranya. Oke, mantap. Dan untuk line guide-nya dia di situ sih dibilangnya udah apa namanya, Vcast ya, Vcast line guide ya, tapi nggak se V-shape yang apa ya. Ada beberapa brand yang lain tuh dia lebih lebar, tapi kalau ini dia vertikal ya teman-teman, lebih vertikal, jadi atas bawah gitu, bukan melebar horizontal, dia atas bawah dia lebarnya untuk line guide-nya nih ya, gitu, ya kan, kelihatan line guide-nya seperti itu ya. Harusnya sih ya lumayan lah ya, lumayan teman-teman, cuman memang tidak melebar, kan dia gerakannya kan kanan kiri ya, kalau ini malah ke atas bawah vertikal ya, ya seperti itu, beda ya, beda. Oke, ini dia Vcast ya, dan ini spoolnya juga
Ya, free spinning vertical spool. Nah, ya. Dia bukan shallow ya, tapi dia dalam atau reguler atau bisa dibilang deep seperti itu ya. Ini dia. Ini untuk sistem apa namanya? Pengeremannya. Level-level pengeremannya seperti ini. Dan ini powellnya di sini. Dan ini untuk reel seatnya seperti ini. Dan ini line capacity, teman-teman. Nah, kemudian ini untuk gear ratio-nya 7,5:1. Oke, satu persatu ya kita buka dulu. Untuk mulai dari bagian magnetic brake-nya. Ya, ini dia. Tuh. Ya, ini menggunakan 10 titik magnet ya, dan menggunakan keramik ball bearing. Tuh, kelihatannya keramik ball bearing, dia warnanya kuning seperti itu ya. Oke, ini untuk magnetic brake-nya saya taruh. Dan ini dia untuk spoolnya. Dia short axis as pendek ya, as pendek, dan ini ada menggunakan keramik ball bearing juga. Dan ini model deep atau reguler ya. Ini adalah menggunakan free spinning vertical spool ya, seperti ini. Ini ringan teman-teman ya, ringan. Oke, saya taruh saja. Dan untuk line guardnya nih, tuh kelihatan nggak tuh line guardnya teman-teman? Dia klaimnya sih kenapa dia modelnya bentuknya gitu, lonjong ke atas bukan lonjong ke samping, karena klaimnya adalah apa namanya, nah itu kan kelihatan ya, klaimnya dia untuk akurasi. Untuk akurasinya lebih tepat gitu kalau model kerucut gitu ya, kerucut yang model atas ya, kerucut atas bawah. Kalau kebanyakan dia melebarnya ke samping kanan dan kiri gitu ya. Oke, gitu. Kemudian kita lanjutkan lagi, kita ke, nah mulai kita bongkar ini bagian sininya, bagian handle ya, bagian handlenya kita buka saja. Oke ya, dia bahannya apa ya, di sini sih nggak disebutkan aluminium atau metal, tapi keras sih memang untuk handle-nya ya, kuat sih teman ya. Ini rubber. Oke, saya taruh. Lalu ini dia untuk start track-nya ya. Bentar. Oke, start track langsung kita buka saja. Harus diambil dulu sih. Nah, oke. Hati-hati, banyak klik apa washer dan clicker di situ, biasanya spacer. Iya, nah ini dia, saya ambil. Dan ini clicker dan beberapa spacer. Saya taruh di sini. Ya, oke. Ini saya buka saja tension knob-nya. Ada karet. Nih karet ya, tuh karet seal. Oke, langsung kita buka. Ada beberapa skru di sini ya teman-teman ya. Oke, sudah semua saya buka skrunya teman-teman. Tinggal kita tarik saja side plate-nya. Nah ini dia. Ya. Oke, ini tadi ada ball bearing ya. Udah kelepas ball bearing di bagian sini, bagian one way. Dan ada bushing. Dan ini dia, dalamannya seperti ini. Nah ini ada washer. Saya buka dulu washernya. Nah ini dia washernya. Kemudian ada key washer. Nah ini drag washer berbahan teflon. Dan ini untuk drag clickernya ya teman-teman. Saya ambil dulu sound drag clickernya. Nah ini housingnya. Nah ini dia, saya taruh. Dan ini berbahan apa ya, kuningan ya teman-teman ya, sepertinya ya. Untuk ini apa namanya, main gear. Wah tebel sekali ini teman-teman ya, tebel
mantap lah. Dan ini ada satu buah drag washer lagi berbahan teflon, dan ini dia ada yoke. Nih ada pernya dan ada pinion gear dan yoke-nya. Pinion gear di sini juga ada ball bearing. Woi mantap. Nah teman-teman, harga 300.000 sudah ada ball bearing bagian pinion nih. Keren. Dan ini bagian tambar, dia masih menggunakan plastik ABS seperti ini. Nah, sampaikan ke cloth cam dan kick levernya. Nah, ini sih biasanya kayak gini awal-awal sih ya kuat-kuat saja. Tapi seiring berjalannya waktu pemakaian, ini pasti kalau model plastik ABS gini akan terjadi keausan teman-teman. Nah, kalau sudah aus, dia udah nggak terlalu kuat, bisa meleot atau bisa retak atau bisa patah seperti itu. Kelemahannya seperti itu sih teman-teman. Memang akan lebih ringan, jatuhnya lebih ringan, tapi biasanya kalau udah sering waktu, udah sering kali jam terbangnya tinggi, dia akan mengalami keausan saja kalau model-model yang kayak gini nih. Plastik semua ini teman-teman ya. Oke, ini main gear mid shaft juga berbahan brass kuningan. Mantap ya. Dan ini bom shaftnya di sana dan powel. Nah, oke, begitu ya teman-teman ya. Sudah hampir semua saya bongkar ya untuk Seahawk Zincast ini. Nah, oke, begitu. Untuk ball bearing sih yang keramik tuh kayaknya yang cuman luarnya saja ya teman-teman. Ball bearing keramik itu yang di spool dan yang ada di magnetic brake-nya. Kalau yang lainnya sepertinya cuman biasa ya, tapi seal ball bearing gitu ya. Cuman nggak semua yang keramik seperti itu. Oke, gitu ya teman-teman ya, Seahawk Zincast. Untuk pemakaian sudah pasti. Ini untuk lur-lur kecil ya, spesialis lur kecil. Tapi tidak salahnya kalau mencoba untuk pakai lur yang medium lah ya, silahkan dicoba saja. Dan sepertinya akan long cast juga ini kalau model seperti ini ya. Begitu teman-teman. Dan ini bisa memuat PE atau senar yang lebih banyak karena dia modelnya seperti ini ya. Gitu ya. Untuk pemakaian sudah pasti untuk mancing casting ya, casting gabus, kemudian hambala, toman-toman kecil sih masih bisa. Kalau kemudian dipakai untuk ke casting di pinggiran laut, pantai, silakan saja ya, silakan saja untuk casting kerapu, barakuda, GT ya, small GT seperti itu, mangrove jack, silakan saja ya kalau mau dicoba. Tapi tetap ekstra perawatan kalau dibawa ke laut ya teman-teman ya. Ya, tetap ekstra perawatan gitu. Oke, untuk harga 300.000 sih saya pikir ini masih lumayan rekomen teman-teman ya, lumayan rekomen karena saya lihat tadi yang bagian keramiknya udah ball bearingnya ada keramik ada 2 ya. Kemudian sudah ada sound drag clickernya. Kemudian di bagian pinion itu ada ball bearingnya ya. Seperti itu. Paling untuk kelemahannya, oh ya ini sebentar, ini saya tes dulu untuk skrunya ya teman-teman ya. Oke, skrunya aman teman-teman. Nah, paling ini aja sih. Saya titik berat adalah ini belum drag washer, belum carbon tag ya, belum carbon tag gitu. Tapi wajar sih kayak 300. Ada rival-rival yang lainnya juga sepertinya memang belum ya, kayak ada beberapa sih. Itu, tapi yang pasti saya titik berat adalah di sini. Ini bahannya plastik. Awal-awal kuat ya, tapi dengan seiringnya waktu sering buat mancing casting ini akan mengalami keausan. Itu aja sih teman-teman. Tapi harusnya sih ya bisa bertahan berapa lama lah ya gitu, bisa bertahan berapa lama aja gitu supaya ya mungkin harapannya sih kuat-kuat saja gitu harapannya, tapi dikhawatirkan ini akan mengalami keausan seperti itu. Oke, gitu ya, Seahawk Zincast. Bagi teman-teman yang berminat, link pembelian saya taruh di kolom deskripsi di bawah. Silahkan unduh di situ ya. Untuk 300.000 saya pikir ini masih lumayan rekomen ya teman-teman ya. Begitu. Dan bagi teman-teman yang suka dengan video ini bisa klik like, share juga ke teman pemancing lainnya. Semoga bisa menjadi bahan alternatif referensial cari-cari real bass casting murah, sound drag clicker ya, ringan dan unik, warnanya lucu. Warnanya kekinian lah ya, warna-warna gajreng cerah seperti ini ya. Ini bisa jadi salah satu alternatifnya teman-teman. Oh ya, saya mau ngetes ini dulu, ini bisa diganti nggak ya? Ini sih sepertinya udah paten ya teman-teman, udah paten ini, nggak bisa diganti. Oh iya, udah paten. Nah, untuk handle-nya sudah paten ya teman-teman ya, tidak bisa diganti. Tapi udah keren sih, saya pikir ini udah sporty banget. Sporty ini model kayak ini, warna-warna oranye seperti ini.
Oke, gitu ya teman-teman ya. Dan ada tambahan satu lagi, ini ada tutup di bagian sini ya, bagian nih. Mana tadi? Nah, ini nih. Ini di bagian sini. Ini fungsinya bagi teman-teman yang mau ngasih grace, jadi nggak harus dibongkar semua, cukup buka ini. Nah, tinggal ditetesin. Nanti akan ada di sini nih, kena di sini. Nah, gini kan posisinya. Nah, ini diuntungkan nih adanya kayak gini nih teman-teman. Ya, oke, mantap. Oke, gitu ya. Dukungan, support, saran, komentar silahkan tulis di kolom komen. Kita saling sering ajar seputar fishing tackle baik itu joran maupun reel. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya, dan yang pasti yang penting mancing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.